Rumah bocil ini kedatangan tamu. Semua anak kecil diberi hadiah oleh orang itu. Tapi bocil ini nggak minat sama hadiah-hadiahnya. Dia malah mau ngambil payung kuning milik bocil perempuan itu. Bocil perempuan ini melihat ke arah payungnya yang sudah hilang. Dia mencarinya ke atas, lalu ngelihat bocil laki-laki itu. Dia memaksa untuk balikin payungnya hingga barang-barang yang ada di lemari berjatuhan. Para ibu segera naik ke atas untuk ngecek dan pada saat itu bocil ini ngembaliin payungnya sambil nangis. Ternyata dia ngambil payung itu karena teringat ayahnya. Dia sedih karena ditinggal oleh ayahnya di panti asuhan ini, guys. Bocil perempuan ini pun kasihan ngelihatnya. Akhirnya payung kuning itu diberikan ke bocil itu. Kisah makhluk alien lomba nyanyi. Yang pertama, buto ijo ini susah sekali buat jalan. Pas sudah nyampe ke mic-nya malah jadi lembek. Alhasil dia gagal bernyanyi dan pentasnya malah roboh. Peserta selanjutnya, makhluk ini berjalan dengan lompat tali yang membuat panggung dan para juri bergetar. Makhluk ini segera dikeluarkan oleh petugas kebersihan ini. Peserta ketiga, mereka membuat aksi sulap. Awal-awal berhasil hingga semua juri ngasih nilai bagus. Tapi ternyata makhluk itu bukannya kepotong, tapi memang ada dua, guys. Dan untuk peserta yang terakhir, dia menampilkan aksinya yang terbaik. Tapi jurinya pada kabur. Nah, juri yang satu ini malah ngasih tombol merah. Kucing ini bangunin majikannya, tapi si majikan gak bangun-bangun. Dicakari ditepuk-tepuk juga pipinya, tapi pria itu keenakan tidur. Kucing ini gak putus asa, dia terus mencoba ngebangunin si majikan, tapi karena kelamaan dia kesal, alhasil si majikan dipukul pakai kayu. Lalu si kucing pura-pura tidur dan baru bangun. Untung saja si majikan gak curiga, sementara si kucing malah minta makan, guys. Toka dikabari kalau mau punya adik, dia sangat senang sekali. Keesokan harinya ibunya melahirkan bayi perempuan, mereka semua sangat bahagia. Setiap hari si Toka bantuin ngasuh adiknya. Beberapa tahun kemudian mereka sudah besar-besar. Suatu ketika Toka ngajak adiknya belanja baju, sebenarnya si adik nggak mau, tapi karena dipaksa alhasil mereka pergi bersama. Toka beli baju banyak banget, lalu adiknya yang disuruh bawa barangnya. Si Toka dapat telepon dari Kevin, alhasil semua barangnya dititipkan ke adiknya. Sementara si Toka keenakan teleponan sampai-sampai ada atap yang jatuh. Adik Toka yang lihatnya dia ngedorong Toka biar nggak kejatuhan. Dia terluka parah lalu dibawa ke rumah sakit. Pas ditangani sama dokternya ternyata si adik udah nggak kuat dan berakhir meninggal, guys. Ibu dan anak ini jalan-jalan mau ke pasar, tapi pas mau nyebrang mereka ditabrak mobil. Si ibu nyelamatin anaknya, alhasil dia kritis lalu berakhir meninggal. Bocil ini sedih banget ketika di rumah dia nggak sengaja nemu foto ibu bersama ayahnya. Keesokan harinya bocil ini keluar, di perjalanan dia ngelihat sosok seperti ayahnya bersama anaknya. Anak itu hampir saja ketabrak mobil, untung saja diselamatkan Toka. Saat mau pergi, foto bocil ini jatuh lalu dilihat oleh paman itu. Kemudian dia menceritakan kalau dia bukanlah ayahnya, melainkan kembaran ayahnya. Sementara si ayah bocil ini telah meninggal karena punya penyakit kanker. Bocil ini segera pergi ke makam ayah dan ibunya, guys. Toka mau pakai pakaian ini tapi nggak muat, perutnya jadi keluar. Dia memutuskan buat diet dengan olahraga tapi masih gagal. Saat waktu makan tiba, di atas piring tersedia makanan yang enak-enak, tapi Toka lebih milih makan sayur aja. Bahkan pas dinner bersama kedua temannya, dia cuman minum air aja karena Toka benar-benar pengen kurus. Keesokan harinya Toka mau olahraga lari. Pas sudah di tengah jalan dia ngerasa pusing lalu pingsan. Toka segera dibawa ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian dia sadar lalu pingsan lagi. Pas sadar lagi rambutnya rontok dan berakhir gundul. Dia mendekati orang tua dan temennya tapi nggak bisa dipegang. Pas ngeliat di kasur ternyata dia sudah meninggal. Toka kaget dan teriak, ternyata itu cuma mimpi. Si dokter ngasih saran supaya dietnya nggak berlebihan, guys. Toka sedang hamil sama suaminya, nggak dibolehin kerja, tapi si Toka ngeyel banget, dia tetap mau kerja. Setelah 7 bulan kemudian Toka sakit perut mau melahirkan. Pas di rumah sakit kondisi Toka sangat kritis. Setelah beberapa jam kemudian bayinya udah keluar. Suaminya segera ngecek dan ternyata anaknya gandeng kembar siam. Mereka sedih ngelihatnya, lalu sang suami menjual rumahnya untuk biaya operasi bayinya. Setelah terjual, bayinya segera dioperasi dan berhasil dengan selamat. Kini mereka pulang, tinggal nyari rumah lagi, guys.